Halo, jumpa lagi dengan pembahasan soal matematika kelas 6 SD sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2020. Kali ini kita akan membahas materi tentang luas bangun datar, keliling bagian dari lingkaran, sifat-sifat bangun datar, luas lingkaran dan segi empat, menyelesaikan soal cerita tentang luas bangun datar. Oke, kita mulai ya. Kisi-kisi soal nomor 20, menentukan luas bangun datar yang disajikan. Perhatikan gambar berikut. Disajikan sebuah bangun datar dengan ukurannya. Luas bangun datar tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Cara pertama, kita lihat ada satu bagian yang berbentuk segitiga, dan kita ingat luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 12 cm, tingginya 16 cm dibagi 2. Mengapa tingginya bukan 20 cm? Karena itu bukan tinggi, tetapi itu sisi miring dari segitiga tersebut. Yang benar tingginya adalah 16 cm. Kita hitung hasilnya 96 cm persegi. Bagian yang lain adalah persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 16 cm kali lebarnya 10 cm. Sama dengan 160 cm persegi. Karena yang ditanya luas bangun gabungan, sehingga kita gabung atau kita jumlahkan luas segitiga dan luas persegi panjang. Sama dengan 256 cm persegi. Cara yang kedua, kita lihat kedua bangun tersebut membentuk suatu bangun trapesium. Kita ingat luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, sisi sejajar ada sisi sebelah kiri 10 cm ditambah 12 cm dan sisi sebelah kanan 10 cm. Jadi 10 cm itu sisi kanan dan 22 cm itu sisi kiri. Dijumlahkan dikali 16 cm tingginya dibagi 2. 32 cm kali 16 dibagi 2. Nah, ini supaya lebih mudah, kita lakukan pembagiannya terlebih dahulu. 32 cm dikali 8 cm sama dengan 256 cm persegi. Cara 1 dan cara 2 hasilnya akan sama jika kalian menghitung dengan teliti. Kisi-kisi soal nomor 21, menentukan keliling bagian lingkaran, seperempat, setengah, 3/4 yang diketahui jari-jari atau diameternya. Perhatikan gambar keliling bangun berikut adalah, nah sekarang contoh soalnya adalah setengah lingkaran. Yang keluar bisa seperempat, setengah, atau 3/4. Pokoknya bagian dari lingkaran. Kita ingat, Pi sama dengan 22/7, D sama dengan diameter atau garis tengah, itu sama dengan 70 cm. Kita selesaikan. Karena yang ditanya keliling, sehingga yang kita perhatikan adalah garis lengkung dan garis atau panjang diameternya. Ya. Keliling setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi kali diameter ditambah diameter. Setengah kali 22/7 kali 70 cm ditambah 70 cm. Kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Hasilnya 110 cm ditambah 70 cm.
sama dengan 180 cm. Sehingga kita ingat, jika nanti yang keluar soal keliling setengah lingkaran, rumusnya adalah, atau cara mencarinya, setengah kali pi kali diameter ditambah diameter. Yang sering lupa di sini menambahkan diameternya. Kisi-kisi soal nomor 22, mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar tertentu. Cermati sifat-sifat bangun datar berikut. Disajikan ada 10 sifat-sifat bangun datar. Yang ditanyakan sifat bangun datar persegi ditunjukkan oleh nomor. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. 1. Memiliki 4 sumbu simetri. 3. Nomor 5 memiliki 4 sudut siku-siku. 8. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Dan 9. Garis diagonalnya membagi 2 sama besar. Jika nanti yang ditanyakan sifat bangun datar persegi panjang, ditunjukkan nomor memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, memiliki 2 sumbu simetri, 4, memiliki 4 sudut siku-siku, nomor 5, dan nomor 9, diagonalnya membagi 2 sama besar. Sifat bangun datar belah ketupat ditunjukkan oleh nomor 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nomor 4. Memiliki 2 sumbu simetri. Nomor 6. Memiliki 4 sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 8. Diagonal berpotongan tegak lurus. Jadi diagonalnya berpotongan tegak lurus. Dan 9, diagonalnya membagi 2 sama besar. Sifat bangun datar layang-layang ditunjukkan oleh nomor 7, memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar. 8, diagonal yang berpotongan tegak lurus. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Dan 10, salah satu diagonal yang merupakan sumbu simetri. Oke, ini nanti yang keluar hanya 1 soal. Jadi bisa yang ditanyakan sifat persegi panjang, sifat belah ketupat, atau sifat layang-layang, atau sifat bangun datar yang lain. Kisi-kisi soal nomor 23 menentukan luas dari 2 bangun datar berbeda. Perhatikan gambar berikut, disajikan sebuah gambar dengan ukurannya, kemudian ditanyakan luas bangun datar tersebut atau luas gabungannya. Kita selesaikan. Yang pertama kita lihat ada bangun datar persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Kita tinggal mengalihkan 30 cm kali 14 cm sama dengan 420 cm persegi. Dan bagian yang lain, yang sebelah kiri itu 1/4 lingkaran, yang sebelah kanan 1/4. Sehingga jika digabung membentuk setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi kali r kali r. Pi sama dengan 22/7. Dan R sama dengan jari-jari sama dengan 14 cm. Sehingga luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali 22/7 kali 14 cm kali 14 cm sama dengan 308 cm persegi. Ini luas persegi panjang dan ini luas setengah lingkarannya. Luas gabungan dari bangun datar tersebut kita jumlahkan, hasilnya 728 cm persegi.
Kisi-kisi soal nomor 24. Menyelesaikan masalah penalaran berkaitan dengan luas bangun datar, bisa lingkaran, bisa segi 4. Niko memiliki papan kayu persegi panjang yang ukuran panjangnya 36 meter dan lebarnya 28 meter. Miko memiliki panjang kayu persegi yang panjang sisinya setengah kali dari panjang papan kayu Niko. A. Berapa meter persegi luas papan kayu Niko? B. Berapa meter persegi luas papan kayu Miko? C. Berapa meter persegi jumlah luas papan kayu Niko dan Miko? D. Berapa meter persegi selisih luas papan kayu Niko dan Miko? Kita selesaikan. Yang A. Luas papan kayu Niko berbentuk persegi panjang. Kita ingat lagi, luas persegi panjang, keluar lagi, sama dengan panjang kali lebar. 36 meter kali 28 meter, sama dengan 1008 meter persegi. Yang B, luas papan kayu Miko. Miko mempunyai kayu berbentuk persegi. Jadi yang ditanyakan ini papannya ya, permukaannya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. 18 meter kali 18 meter. Kenapa 18 meter? Karena di soal panjang sisinya setengah kali panjang papan kayu Niko. Papan kayunya 36 meter, setengahnya adalah 18 meter. Ya, setengah dari panjang papan kayu Niko. Sama dengan hasilnya 324 meter persegi. Jumlah papan kayu Niko dan Miko. Nah, ini kita jumlahkan saja dengan teliti penjumlahannya. Hasilnya 1332 meter persegi. Yang soal D, selisih papan kayu Niko dan Miko. Kita kurangkan. Hasilnya 684 meter persegi.